Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan dengan rekan pemirsa, sobat-sobat yang dimanapun berada. Mungkin di antara rekan semua belum banyak memahami ya kan, dengan 3 kolom yang ada tertulis di sini. Terus di bawahnya ini ada tulisan bahasa Arabnya ya kan, yang dari rahasia Jat katanya, Nur Jat, Nur Muhammad. Nah, kalau menurut kita yang 3 kolom ini, syukur, sabar, tenang. Karena ketenangan itulah haula yang tiada daya dan upaya, yang tiada lain adalah tenang. Syukur bagi yang nyata ya kan, karena ada garis 1 itu syukur. Kenapa dikatakan syukur? Seseorang yang berjiwa syukur semasa hidupnya itu, di waktu dia pergi mancing, diumpamakan seandainya ya seseorang itu pergi mancing, ini bicara mancing ini, bawa alat pancing dan selengkapnya yang dia bawa, sampai di tepi sungai, namun ujung-ujungnya nihil, 1 ekor pun gak dapat. Apa yang dia tetap ucapkan oleh ini? Syukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya gak dikasih ikan. Nah, diibaratkan si syukur ini berjalan naik gunung yang sangat terjal, tiba-tiba dia dilanda musibah, jatuh, namun gak apa-apa ya kan, hanya lecek-lecek dikit gitu. Apa yang dia ucapkan? Syukur, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya dikasih kenikmatan jatuh. Nah, ternyata agama itu mengajarkan ya kan, untuk seseorang bagi kehidupannya sehari-hari, yang katanya selalu ingat Allah, selalu akan beserta Allah, selalu, pokoknya yang kata Rasul, barang sedetik aku tidak lupa. Pada dasarnya ya kan, barang sedetik aku tidak lupa. Ya nggak ada pertentangan berarti di dunia ini ya kan, nggak ada permusuhan, nggak ada kericuhan, nggak ada, pokoknya barang sedikit nggak ada permasalahan. Dikarenakan apa? Dia selalu bersyukur dengan kenyataan hidupnya yang bagaimanapun. Maaf, saya pribadi pun hanya berani membicarakan. Mungkin saya masih banyak kekurangan yang saya miliki sepanjang hidup saya. Namun perlu kita ketahui, yang sebenar-benarnya kenal dengan Allah itu yang tiada terlepas dengan rasa syukur. Itulah Allah, kata Allah, zahiru rabbi fi batinu abdi, itulah kejahiranku, kata Allah, bagi yang syukur ya kan. Terus bagi aku, kata Rasul, karena ada titik ini kan, ini alif barusan, ini titik. Bagi aku, kata Rasul, seseorang yang berjiwa sabar, seseorang yang semasa hidupnya selalu dihiasi dengan penuh kesabaran,
tatkala si syukur ini sedikit melenceng dari kehidupannya, si titik ini langsung berkata, jangan begitu Mat, jangan begitu Kur, jangan begitu syukur. Kalau kamu begitu berarti kamu lupa sama Allah. Nah, berarti yang adanya titik ini boleh dikatakan ini kata kunci ini. Tiap segala sesuatu permasalahan dan perdebatan dan segala sesuatu, pokoknya segalanya lah, segala-galanya yang kita hadapi dalam hari seharinya, jikalau kita tidak terlepas dengan rasa kesabaran, insya Allah kata Rasul dijamin selamat fit dunia wal akhirah. Dengan catatan di sini ada terselubung sedikit sobat, terselubung kata kunci. Kenapa orang zaman dahulu mengatakan ini ada kata kunci, di balik kesabaran ada kata kunci. Nah, terus mengenai yang kosong ini ringkas, dikarenakan apa? Baginya hanya tenang. Saya tenang-tenang saja katanya. Nah, artinya tidak ada permasalahan lagi, pokoknya yang penting tenang. Nah, atas jalinan apa yang terjadinya tenang tersebut? Karena si syukur ini kembali pada kenyataan yang sebenarnya syukur yang tiada lain adalah berkaitan dengan titik. Dikarenakan apa? Dikarenakan terurai ya kan, ini hanya terurai. Namun ini kalau kita rangkum menjadi satu, yang tiada lain adalah garis dirinya, yang sebenar-benar dirinya, yang sebenar-benar iya. Syukur, sabar, tenang. Terus yang kita terapkan pada umumnya, maaf ya sobat ya, ini menurut pemahaman saya, yang tiap hari siang dan malam yang kita jalankan pada umumnya hanya ini sobat, hanya ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini pada hembusan luarnya, ini pada tarikan dalamnya. Terus pada umumnya maaf ya, banyak yang gak mengetahui yang sebenarnya titik ini. Itu yang jadi permasalahan pada umumnya, yang dikejar sampai kemana pokoknya. Kalau ada yang mengetahui yang kata kunci dengan yang sebenarnya titik ini, saya mau belajar, kata orang pada umumnya. Namun tidak mudah kadang-kadang seseorang itu dikoreksi mengenai yang sebenarnya titik ini apa, itu tidak mudah. Karena titik inilah yang mensahkan antara dua kolom ini, hanya dari titik ini aja. Karena titik inilah kata kunci. Di sini maaf sedikit ya kita kupas ya mengenai titik. Namun tidak sepenuhnya, maaf, karena kita juga capek setengah mati belajar soal ini. Karenanya kita tidak terlalu berani terbuka ya soal menjelaskan ini ya, maaf ya. Namun sedikit kita kupas mengenai ini. Kebenaran titik itu ialah Ahmad. Maaf, ini Ahmad ini. Muhammad yang zahir di dunia, Ahmad yang terdahulu sebelum zahir di dunia. Terus Ahmad itu apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan? Dia tidak laki-laki sobat, tidak perempuan. Yang titik ini bukan laki-laki, bukan perempuan ini. Karena sebelum zahir di dunia, sebelum adanya arasluh dan alam semesta, dia sudah sendirinya ada terlebih dahulu di alam asalnya.
Nah, jikalau Muhammad itu laki-laki karena dia sudah dijahirkan berupa Muhammad, ya kan, atas wahyu dari Tuhan, ya kan. Ahmad yang terdahulu, Muhammad Nabi kita yang di akhir zaman. Maaf ya, kenapa saya mengatakan seperti itu, karena hanya itu ya yang setahu kita gitu. Karenanya Nabi Adam ya, sewaktu di surga, dia sempat kewalahan dikarenakan apa? Gak punya pasangan, dia hanya sendirian. Terus Adam ini sampai bertanya, kata Adam, saya ini laki-laki atau perempuan ini? Terus dinyatakan oleh Allah Siti Hawa, baru dia berstatus laki-laki, sobat. Karenanya yang namanya Ahmad ini tidak laki-laki, tidak perempuan, dikarenakan apa? Tidak ada sejarah sih yang seperti Adam, ya kan, pada dahulunya. Nah, sesudah dia dijahirkan ke dunia, baru dinamakan Muhammad. Nah, baru dia berstatus seorang laki-laki. Ya enggak? Jelas enggak? Maaf ya jikalau kita keliru soal ini, mungkin ini hanya perdebatan apa gitu atau hanya ini sobat ya. Terus yang lebih menyatakan ya, yang adanya syukur, sabar, tenang. Nah, bisa kita lihat di atas ini. Ini syukur, sabar. Ini pada dasar ya kan, pada dasarnya, pada uraian ini, pada uraian dasar. Tenang. Kenapa dikatakan tenang? Seperti yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nggak tahu itu surah berapa, ayat berapa, kurang tahu kita, karena kita orangnya kurang terlalu panjang mengetahui. Yang penting kita mengenal hadisnya aja ya kan. Maaf ya, yang kata Allah, ya ayuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbi kiradiyatan mardiyah wadkhuli ibadati wadkhuli jannati. Maaf jikalau ada yang salah, karena kita hanya sekedar tahu hanya itu aja ya kan ayatnya. Namun pada kesimpulan ayat tersebut, yang dia seru, yang dia panggil, yang dia akui hamba baginya ke depannya itu, maaf, bukan orang yang merasa dia banyak sholat, bukan orang yang merasa dia banyak puasa, bukan orang yang selama hidupnya banyak memiliki pahala yang berlipat ganda. Maaf ya. Yang dipanggil dan diserukan oleh Tuhan pada kedepannya itu yang tiada lain adalah para jiwa yang tenang. Karena nggak ada di Al-Quran itu catatannya, wahai para jiwa yang berpahala dan rajin sholat, ayo kembali. Nggak ada. Maaf ya. Karena di situ Allah berseru, wahai para jiwa yang tenang, ayo kembali. Nah, artinya kan garisannya hanya ini, syukur, sabar, tenang. Terus pada kenyataan sabar itu yang tiada lain adalah ingat. Selalu ingat. Barang sedetik kata Rasul, siang dan malamku tidak pernah lupa aku akan maha kebesarannya. Ingat. Bagi yang syukur itu tadi sudah ceritanya ya kan. Yang sebagaimanapun kehidupan ini syukurlah ya kan. Kita dikasih pembicaraan yang seperti ini pun syukur, alhamdulillah ya kan. Maaf, bukan kita menyepelekan yang namanya kewajiban. Di sisi lain ya,
itu juga wajib ya kan, semuanya sangat wajib. Namun yang lebih kita wajibkan lagi yang tiada lain kata Rasul adalah ingat syukur, ingat sabar, agar terciptalah rasa ketenangan untuk kehidupan bersama. Nah, oke sobat, hanya itu saja ya yang bisa kita jelaskan. Banyak-banyak minta maaf jikalau ada kekeliruan dan kesalahan dan kesalahpahaman antar keyakinan, antar umat, antar pokoknya semuanya deh. Oke, hanya ini saja ya yang bisa kita bicarakan. Terima kasih atas perhatian pemirsa, rekan-rekan yang dimanapun berada. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.